warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agia Dinda Ginting dengan NIM 3223121005. Saya berasal dari kelas B reguler pada pendidikan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di museum virtual saya. Jadi, selamat datang ke Museum Virtual Bangker Jepang di Sei Kambing oleh saya Agia Dinda Ginting. Baiklah, sekarang mari kita mulai turnya. Oke, baiklah, pertama-tama di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat video opening saya, yaitu awalan pembuka untuk museum ini. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk datang ke museum virtual saya, yaitu Museum Virtual Bangker Jepang di Sei Kambing. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini mari saya ajak kalian untuk melihat koleksi pertama dari museum saya. Baiklah, ini koleksi pertama saya, yaitu bangunan Bangker Jepang. Bangker Jepang di Sei Kambing, Medan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menarik perhatian. Terletak di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di seberang Universitas Pancabudi. Bangker ini tersembunyi di antara bangunan rumah lainnya dan hanya dapat diakses melalui gang kecil. Bangunan ini dibangun selama masa penjajahan Jepang dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dan penyimpanan amunisi bagi tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya kita akan melihat koleksi yang kedua. Koleksinya yaitu berupa bangunan Bangker Jepang, namun di bagian ukuran yang paling besar. Baiklah, ukuran Bangker Jepang. Bangker ini memiliki panjang sekitar 14 meter dengan lebar 12 meter dan tinggi 7 meter. Sebelum ditinggikan, dindingnya memiliki ketebalan sekitar 140 cm, menjadikannya sangat kokoh. Di dalamnya terdapat 4 ruangan yang saling terhubung dengan ukuran ruangan terbesar sekitar 4 x 5 meter. Terdapat 3 jendela yang dulunya digunakan untuk mengintai situasi luar. Selain itu, ada struktur besi yang diduga digunakan untuk mengaitkan kontrol menuju terowongan penghubung dengan Universitas Pancabudi. Gambar yang tertera merupakan salah satu bagian dari dinding bangker yang berbentuk seperti persegi panjang dan bagian yang paling tinggi di antara bagian yang lainnya. Oke, kemudian kita akan melihat koleksi yang lain. Baiklah, selanjutnya adalah bagian tengah atau bagian yang membentuk bulat dari bangker. Bangker ini telah dihuni oleh keluarga Denny Syaputra selama 3 generasi. Denny mengatakan bahwa kakeknya, seorang veteran, mulai menempati bangker tersebut setelah Jepang meninggalkan Indonesia. Keluarganya telah melakukan beberapa renovasi seperti meninggikan lantai dan memasang keramik, tetapi bentuk asli dari bangker tersebut tetap terjaga. Bangker ini dikatakan juga memiliki ruangan jalur bawah tanah menuju bangunan bangker lain yang ada di Pancabudi. Namun bangunan bangker yang ada di Pancabudi telah menghilang. Baiklah, kita akan ke koleksi selanjutnya. Di koleksi ini kita akan melihat jalan menuju bagian belakang bangker. Bangunan ini berdenah bersegi panjang berukuran 11,6 meter dikali 5,5 meter. Tinggi bangunannya yaitu 6 meter, berdinding dan beratap cor, serta berlantai semen. Disebutkan dahulu hanya berlantai tanah yang kemudian disemen oleh penghuni bangunan. Bentuk atap dasarnya di sisi utara dan selatan, masing-masing berukuran 3 meter kali 5,5 meter. Pada bagian tengah berbentuk lengkungan setengah lingkaran
berukuran panjang 5,6 meter dan diameter 5,5 meter. Ketebalan tembok bangunan umumnya 1 meter. Di depan bagiannya dapat difungsikan sebagai pintu keluar dan pintu masuk. Dibangun tembok berbentuk trapesium, tebal 0,82 meter dan panjang 2,80 meter. Sedangkan tingginya sekitar 3 meter dan panjangnya di bagian atas sekitar 1,8 meter. Di bagian bawahnya terdapat sebuah lubang persegi 4 berukuran 42 cm kali 32 cm. Tembok ini berjarak 1,3 meter dari bangunan utama atau bangunan benteng. Kini tembok itu hanya terdapat di bagian timur, sedangkan di bagian barat sudah dihancurkan karena difungsikan sebagai jalan di lorong Inggris. Dikatakan bahwa dulunya ada pohon mahoni ataupun pohon beringin yang tumbuh di sana, sehingga mau tidak mau harus ditebang untuk jalan warga di belakang bangunan tersebut, sehingga ada bagian yang bolong atau mengalami kerusakan. Di bagian belakang ini terdapat sebuah pintu keluar yang digunakan sebagai pintu alternatif lainnya. Selanjutnya kita akan ke koleksi lainnya, yaitu bagian jendela pada bagian luar bangkar. Ukuran jendela depan bagian barat bangkar Jepang G5 adalah 0,696 meter untuk tingginya, 6,672 meter untuk lebarnya. Sementara itu ukuran jendela bagian utara 0,433 meter untuk tingginya dan 0,482 meter untuk lebarnya. Jendela ini dikatakan pada dulunya saat masih berfungsi digunakan sebagai ventilasi udara atau tempat masuknya udara dan juga untuk memperhatikan keadaan dari luar. Selanjutnya kita akan ke koleksi lainnya, yaitu pintu bangkar Jepang. Catatan sejarah menyebutkan masuknya pasukan Jepang ke Sumatera Utara pada mulanya melalui pantai Parupuk sebagai pendaratan pertama dan Tanjung Tiram sebagai pendaratan kedua. Walaupun pada awalnya Jenderal Nishimura memerintahkan Resimen 5 Infanteri mendarat di pantai Labuhan Ruku, Provinsi Sumatera Timur dengan tujuan untuk memasuki kota Medan, masuknya pasukan Jepang ke wilayah tersebut antara lain ditandai dengan pembangunan benteng pertahanan di pantai Parupuk, Kabupaten Batupara yang disebut Lubang Jepang. Berkaitan dengan penyebutan benteng Jepang yang terdapat di kota Medan, belum ada informasi atau catatan sejarah lokal yang menyebutkan adanya pembangunan itu oleh pasukan Jepang. Tidak menutup kemungkinan bahwa bangunan tersebut memang dimanfaatkan oleh pasukan Jepang sehingga masyarakat lebih mengenal bangunan tersebut dengan sebutan benteng Jepang. Dikatakan bahwa dulunya ada sebuah dinding besar yang digunakan sebagai pintu masuk menuju ke pintu tersebut. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke koleksi di ruangan lainnya. Untuk koleksi di ruang ini terdapat cukup banyak dan kita akan mulai dari sini. Ruang masuk bangkar. Pintu masuk terdapat di bagian barat dan timur berukuran 4,5 meter kali 1 meter tanpa daun pintu. Saat ini hanya pintu di bagian barat yang dilengkapi dengan daun pintu dan digunakan sebagai sarana keluar atau masuk ke dalam ruangan penghuni bangunan. Memasuki bagian dalam bangunan, kita dapat melalui pintu di bagian barat. Terdapat lorong pertama di bagian selatan berukuran 4,5 meter kali 1 meter. Selanjutnya berbelok ke utara, terdapat ruangan pertama atau bagian selatan berukuran 2 meter dikali 3,5 meter. Antara lorong dengan ruangan tersebut disahkan oleh tembok berukuran 1,25 meter dikali 1 meter di sisi timur dan barat, dengan bagian tengah berongga sebagai pintu masuk menuju ruang pertama. Selanjutnya lebih ke utara, terdapat tembok pemisah berukuran 2,5 meter kali 0,6 meter. Terdapat beberapa di bagian tengah antara ruangan pertama di selatan dengan ruangan kedua di utara. Menuju ke ruangan kedua melalui pintu masuk berbentuk lengkungan kurawal di bagian atas. Posisi pintu tersebut di bagian timur sejajar dengan tembok pemisah. Kemudian di bagian utara terdapat ruangan kedua berukuran lebih besar dibanding dengan ruangan pertama, yaitu 3 meter kali 3,5 meter. Demikian juga antara ruangan kedua dengan lorong di bagian utara terdapat penyekat berupa tembok di sisi timur dan barat berukuran 1,25 meter
Sebaliknya, dari lorong di bagian utara menuju ke ruangan kedua. Antara lorong kedua di utara dengan lorong pertama di selatan berukuran sama, yaitu 4,5 meter dikali 1 meter. Di bagian timur terdapat pintu keluar masuk antara pintu di bagian timur dengan tembok lainnya yang digunakan menghadap ke arah timur. Pintu atau tembok berbentuk trapesium kini sudah ditutup dengan tembok baru dan difungsikan sebagai dapur oleh penghuni bangunan. Kemudian kita akan ke koleksi selanjutnya, yaitu di sini. Kondisi bangunan itu diketahui bahwa bangunan dibuat sangat kokoh dengan ketebalan rata-rata 1 meter dan dicor. Demikian juga dengan bagian atapnya. Melalui lem pada dinding yang terkelupas, diketahui bahwa material yang digunakan selain semen juga menggunakan batu-batuan krakal. Di bagian timur dan barat terdapat pintu keluar atau masuk tanpa daun pintu, tetapi hanya ditutup dengan tembok berbentuk trapesium yang berada di bagian depannya. Tembok tersebut juga dilengkapi dengan lubang pengintaian, demikian juga dengan bagian dalam bangunan sengaja dibuat simetris dan saling berhubungan dengan antara lorong dan ruang di bagian selatan, dengan lorong tengah ruangan di bagian utara. Hal ini mengidentifikasikan bahwa bangunan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan yang mudah keluar atau masuk dari sisi utara dan selatan. Tidak adanya daun pintu dan hanya dibuat tembok lain di depan pintu sebagai penghalang merupakan cara untuk menutupi segala aktivitas di dalam ruangan tanpa terlihat dari luar, namun tetap memudahkan untuk keluar atau masuk ruangan. Kemudian dari bagian dalam mudah untuk melihat keluar melalui lubang pengintaian. Oke, selanjutnya kita akan ke koleksi yang lain. Pada koleksi ini, bunker ini memiliki beberapa ruangan yang terhubung dengan dinding setebal 140 cm. Ruangan terbesar berukuran 4 x 5 meter dan didominasi oleh material batu dan besi. Tidak ada jendela alami sehingga suasana di dalamnya sangatlah gelap. Di dalam ruangan masuk tadi terdapat ruangan kecil sekarang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, kemungkinan dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan amunisi. Baiklah, koleksi lainnya. Bangunan ini berdena persegi panjang berukuran 11 x 6 dengan tinggi bangunan 6 meter, berdinding dan beratap cor serta berlantai semen. Disebutkan dahulu hanya berlantai tanah dan bentuk latar di atap. Bagian bangunan difungsikan pintu keluar. Ruangan di bagian dalam dibuat dengan ukuran yang sedikit berbeda. Di selatan lebih kecil dibandingkan dengan ruangan di utara. Adapun lubang-lubang berbentuk segi empat yang berukuran besar maupun kecil yang terdapat pada dinding bangunan lebih berfungsi sebagai ventilasi udara. Demikian juga sebuah lubang yang terdapat di bagian atap tidak menutup kemungkinan lubang yang berukuran besar di bagian dinding dimanfaatkan juga sebagai lubang pengintaian. Selain itu, tampak luar bangunan tersebut cukup tinggi, sekitar 6 meter. Demikian juga dengan ruangan maupun lorong di bagian dalam juga cukup lapang dengan tinggi 4,5 meter, sehingga aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan menjadi leluasa. Kemudian kita akan ke koleksi selanjutnya. Di koleksi ini bangunan lainnya seperti lubang-lubang pengintaian dan pintu di bagian timur posisi menghadap ke arah Sungai Sekambing. Kemudian keletakan bangunannya tidak jauh dari Sungai Sekambing, memungkinkan dahulu difungsikan untuk memantau lalu lintas yang berlangsung di sungai tersebut. Pemanfaatan sungai sebagai jalur lalu lintas dimungkinkan mengingat kondisi sungai tersebut cukup lebar 15 meter dan dapat dilalui melalui perahu. Informasi lain juga menyebutkan bahwa di sekitar Sekambing merupakan perkebunan tembakau Belanda hingga abad ke-20. Catatan Belanda menyebutkan bahwa terdapat jembatan di atas Sungai Deli menuju ke perkebunan tembakau di Sungai Sekambing. Kemungkinan bangunan tersebut telah ada pada masa kolonial Belanda untuk memantau aktivitas di sekitar Sekambing. Kemudian ketika Belanda meninggalkan kota Medan, bangunan tersebut dimanfaatkan oleh pasukan Jepang, seperti halnya bangunan sejenis yang ditemukan di daerah kolonial. Disebutkan
bahwa bangunan tersebut merupakan kumuh pertahanan peninggalan masa Hindia Belanda yang dibangun untuk mempertahankan lapangan udara dari serangan musuh yang ditujukan pada daerah tersebut. Bangunan diperkirakan pada masa kemudian menjelang berkecamuk Perang Dunia Kedua. Catatan sejarah juga menyebutkan bahwa sebelum pasukan Jepang masuk ke Polonia, daerah tersebut telah dimanfaatkan sebagai markas pasukan Belanda. Oke, kita ke koleksi selanjutnya. Di dalam ruangan ini berbentuk seperti setengah lingkaran atau selingkaran muara yang kemudian kemungkinan di dalamnya terdapat ruangan bawah tanah yang sama sekali belum dibuka oleh pemiliknya. Selain itu, ketebalan dinding bangunan menyebabkan sinyal jaringan telepon yang digunakan padam. Benteng pertahanan yang berada di Kelurahan Seikambing ini, Kecamatan Mehapetia, masih terlihat kokoh. Bangunan tersebut diperkirakan dibangun di masa penjajahan kolonial. Dan ini bangunan tua itu ditempati oleh keluarga Dewi Samudra bersama 4 anak dan istrinya. Kemudian di koleksi selanjutnya, Benteng Jepang di Gang Family, Lorong Idris nomor 9D, Kelurahan Seiputi Barat, Kecamatan Medan Petisang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu tinggalan arkeologis yang berkaitan dengan pendudukan pasukan Jepang di Kota Medan. Umumnya bangunan pertahanan lebih dikenal masyarakat sebagai bangunan pertahanan Jepang karena pemanfaatannya kemudian oleh pasukan Jepang tidak menutup kemungkinan bahwa bangunan tersebut telah ada pada masa kolonial. Minimnya pendudukan Jepang dalam waktu kurun yang singkat menyebabkan tidak semua bangunan yang dimanfaatkan oleh pasukan Jepang dibangun oleh mereka. Diakui bahwa beberapa bangunan pertahanan seperti benteng dan buah-buah pertahanan yang berada di jalur strategis serta daerah pertambangan, bangunan pertambangan bahan-bahan yang memperkuat kemiliteran juga dibangun oleh Jepang. Namun demikian, melalui data arkeologis tersebut menjelaskan bahwa bangunan yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai sebutan benteng Jepang ini merupakan tempat beraktivitas pasukan Jepang, sehingga keberadaannya dapat menjadi pelengkap catatan sejarah masuknya pasukan Jepang di Kota Medan khususnya dari Sumatera Utara pada umumnya. Ini merupakan bagian dapur dan merupakan bagian ujung dan bisa keluar melalui bagian pintu. Selanjutnya, diperkirakan bunker ini dibangun saat Jepang masuk ke Medan pada tahun 1942. Saat itu Jepang masuk melalui Tanjung Tiram Batubara. Mereka langsung membangun fasilitas yang mendukung penduduk, termasuk gudang penyimpanan amunisi. Di beberapa tempat di Indonesia, penduduk militer Jepang membangun bunker pertahanan yang sangat kuat untuk menyimpan amunisi perang dan persembunyian senjata. Saking kuatnya bunker ini, dijatuhi bom pun oleh sekutu tak bakalan hancur dari sudut sejarahnya. Sebenarnya, bunker ini menyimpan memori sejarah pendudukan Jepang yang cukup menarik dari segi arsitektur pertahanan militer Perang Dunia Kedua. Selain gudang untuk persenjataan Jepang, bunker ini juga digunakan oleh penduduk Jepang untuk pemancaran dari tempat menyebarkan dan memasukkan informasi yang ada di saat itu. Bunker ini belum pernah direnovasi, hanya saja bagian dalamnya sudah dicat untuk ditinggali selain tetap utuh sebagaimana peninggalan Jepang karena bunker tersebut sulit untuk dihancurkan dan merupakan bangunan yang dicor. Dulu bunker ini tidak dicat, namun sekarang sudah dicat dan dijadikan sebuah tempat tinggal. Kemudian akhirnya sampailah kita di koleksi terakhir. Nah, di koleksi terakhir ini adalah merupakan bagian atas dari bunker tersebut, atau kita bisa bilang bagian atapnya yang dilihat dari rumah penduduk lain. Bunker ini dianggap layak untuk diajukan sebagai cagar budaya berdasarkan kriteria usia lebih dari 50 tahun, nilai arsitektur serta nilai sejarah dan sosial budaya. Di bagian atas bunker ini terdapat sebuah antena dan lubang yang bisa mengantar ke atas atau antena yang digunakan sebagai pemancar sinyal di bunker tersebut. Baiklah, sekian saja tur yang saya lakukan di museum virtual ini. Semoga bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.